Hari ini di rumah Monica tidak ada ART yang biasa membantunya mengurus pekerjaan rumah. Kemarin Simbok pulang ke rumahnya karena memang sudah jatahnya dia untuk libur. Monica memberi ART-nya waktu libur sebulan sekali selama 2 hari ini. Hari ini sekitar jam 5 sore Simbok akan datang lagi ke rumah ini. Itulah sebabnya Monica menyuruh Siren membantunya menjaga Kiran karena mereka saat ini hanya bertiga saja di rumah. Monica memeriksa wajah putri kesayangannya. Bibirnya terlihat bengkak merah dan berdarah. Wanita itu kemudian mengambil tisu yang ada di atas meja ruang tamu. Dia langsung mengelap bibir anaknya yang mengeluarkan darah. Kiran jatuh itu karena kamu tidak menjaganya. Kamu hanya asik dengan mainan ini saja, saut Monica ketus. Nggak usah main lagi, beresin mainannya sekarang. Hardik wanita itu dengan mata yang mendelik sempurna membuat Siren terkejut dan seketika memejamkan kedua matanya. Siren yang ketakutan itu langsung menundukkan wajah. Tangan mungilnya mulai memunguti mainan yang berserakan di lantai. Satu persatu mainan masak-masakan itu dia masukkan ke dalam kardus. Sambil sesekali dia menyeka pipinya yang sudah mulai basah oleh air matanya. Monica tidak mengetahui kalau Siren sedang menangis tanpa isakan karena wanita itu lebih mencurahkan perhatiannya pada anak bungsunya saja. Sudah diam sayang, jangan menangis lagi. Kakak Siren sudah mama marahi. Monica mengecup beberapa kali kening Kiran. Dia berusaha menenangkan putri kecilnya. Monica kemudian beranjak berdiri. Dia langsung menggendong Kiran dan membawanya masuk ke dalam kamar utama. Lagi-lagi Siren terkejut mendengar suara pintu ditutup dengan kencang oleh mamanya. Dia awalnya ingin menyusul mama dan adiknya ke dalam kamar usai membereskan mainan. Namun setelah mendengar suara pintu dibanting, dia mengurungkan niatnya pergi ke sana. Lantai sudah kembali bersih, tidak ada mainan lagi yang berserakan di lantai. Semua sudah masukkan Siren ke dalam kardus sesuai dengan perintah mama kandungnya. Anak kecil itu kemudian melangkah ke arah pintu luar. Lalu dia duduk di kursi teras rumah dengan posisi menyandarkan punggungnya. Saat ini dia ingin sekali pulang ke mansion. Rasanya dia sudah tidak sabar menunggu Tante Mika menjemputnya. Putri kecil Darel itu merindukan Mama Alea, Papa Darel, dan adik Kenzo. Ini kali pertama Siren dibentak. Sebelumnya dia tidak pernah mendapat perlakuan seperti ini. 4 tahun dia hidup bersama nenek Marisa, tapi wanita parubaya itu tidak pernah memarahinya seperti itu. Bahkan papanya saja kalau marah tidak pernah kasar seperti itu. Apalagi Mama Alea, mama sambungnya itu tidak pernah sedikit pun memarahinya. Siren kemudian teringat kebersamaannya dengan Mama Alea dan adik Kenzo. Waktu itu dia pernah disuruh menjaga Kenzo. Ma, Siren mau makan roti bakar, pinta Siren. Saat itu mereka sedang berada di gazebo. Alea mengedarkan pandangannya di sekitar gazebo, tapi tidak ada satupun ART-nya berada di sekitar tempat itu. Siren mau jagain adik Kenzo ya. Mama mau menemui pelayan dulu di dapur, pesan Alea saat beringsut turun. Saat beringsut turun dari gazebo, sebelum turun, dia mendudukkan Kenzo di depan Siren. Iya ma, saut Siren sambil mengangguk. Dia kemudian mengambil bola yang ada di depan Kenzo. Anak kecil itu ingin memperlihatkan pada adiknya sebuah atraksi bola yang dilempar ke atas lalu ditepuk-tepuk dengan telapak tangan. Namun bola yang jatuh ke telapak tangan bukannya melambung ke atas lagi, melainkan terlempar keluar gazebo. Tunggu sebentar dek, kakak mau ambil bola dulu, ucap Siren sebelum beringsut turun dari gazebo. Baru saja Siren memegang bola yang jatuh di rumput. Tiba-tiba Kenzo jatuh terjengkang karena bayi itu masih belum terlalu kuat untuk duduk. Suara tangis Kenzo langsung terdengar di telinga Alea yang kebetulan sudah melangkah ke arah gazebo. Siren dan Alea sama-sama berlari ke arah gazebo. Alea lebih dulu mencapai tempat itu. Wanita itu langsung mengangkat tubuh putranya yang jatuh terlentang di atas lantai.
gazebo yang terbuat dari kayu. Dia memeriksa bagian belakang kepala Kenzo. Wanita itu takut. Kepala putranya mengeluarkan darah. Ketika melihat bagian kepala anaknya tidak berdarah, Alea langsung mengusap-usap pelan bagian belakang kepala itu. Siren duduk di samping Alea dengan perasaan takut karena merasa bersalah. Anak kecil itu bergeming menatap ke arah adiknya yang baru saja berhenti menangis karena Alea memberikannya ASI. "Siren, kenapa kamu turun dari gazebo?" tanya Alea dengan suara lirih. Tangannya mengusap pipi Kenzo yang basah oleh air mata. "Silen cuma sebentar turun, Ma. Silen cuma mau mengambil bola yang jatuh. Lain kali adiknya jangan ditinggalin lagi ya sayang." Alea mengusap kepala putrinya. Dia melihat mata Siren mulai berkaca-kaca karena merasa bersalah pada Kenzo. Sudah hampir 1 jam Siren duduk di teras rumah, tapi Monica masih betah di dalam kamar bersama Kiran yang saat ini sedang duduk anteng di ranjang karena asik menonton kartun di handphone mamanya. Sejak kejadian tadi, Monica belum merasakan perasaan bersalah karena memarahi dan membentak Siren. Dia seolah lupa dengan putri sulungnya yang satu itu. Monica justru kembali larut dengan pekerjaannya di depan laptop. Jam 4 sore lewat 5 menit, mobil Mika baru saja memasuki halaman rumah Monica. Mika langsung menautkan kedua alisnya saat melihat Siren duduk termenung seorang diri di teras rumah. Padahal halaman rumah tidak memiliki pagar. Bagaimana kalau Siren diculik? Ceroboh satu kata yang Mika sematkan untuk Monica sebelum turun dari mobilnya. Mika membunyikan klakson mobilnya untuk memberi tanda pada Monica bahwa dia sudah datang. Siren perlahan turun dari kursi. Dia langsung menghampiri Mika. Biasanya Siren menyapa Mika dengan riang saat tantenya datang, tapi tidak dengan sore ini. Siren hanya diam, tapi tangannya langsung memegang erat tangan Mika. "Mbak, Siren aku bawa pulang dulu," pamit Mika saat berdiri di depan teras rumah. Saat ini Monica sudah berdiri di ambang pintu. Wanita itu tidak menyapa putrinya. Mungkin dia masih menyimpan perasaan kesal terhadap Siren. "Iya," saat Monica singkat. Kembali Mika merasakan kejanggalan sore ini. Biasanya sebelum Siren pulang, Monica selalu mencium putrinya. Tapi hari ini Mika tidak melihat kebiasaan itu. Mika kemudian menuntun tangan Siren melangkah ke arah mobil. Baru saja Mika dan Siren masuk ke dalam mobil, Monica sudah menutup daun pintu rumahnya. "Tidak sopan," gumam Mika sambil geleng-geleng kepala. Di dalam mobil, Siren duduk bersandar. Hari ini Mika merasakan putri majikannya ini tidak ceria seperti biasanya. Padahal biasanya Siren selalu berisik di dalam mobil. "Siren hari ini tidur siang gak?" tanya Mika. Gadis itu menebak Siren saat ini sedang mengantuk, makanya malas ngomong. "Tidur, tapi cuma sebentar." "Terus kenapa Siren malas ngomong? Apa Siren sedang lapar?" tebak Mika lagi. Siren menggeleng. "Siren masih kenyang." "Terus kenapa Siren diam?" Tante tebak lagi. "Pasti Siren sedang kangen sama Mama Alea dan adik Kenzo kan?" "Iya." Siren mengangguk cepat. Tak terasa kini mobil sudah tiba di halaman mansion. Mika gegas membuka pintu depan sebelah kiri. Dia membantu Siren turun dari mobil saat kakinya sudah menapaki rumput yang terbentang di halaman mansion. Anak kecil itu langsung berlari masuk ke dalam mansion. Di dalam mansion, Siren langsung berlari menuju tempat mama dan papanya biasa nongkrong. Kebetulan di mansion sedang kedatangan Mama Marisa. "Mama," Siren langsung berlari menghambur di pelukan Mama Alea. "Aduh, ini kok kayak setahun gak ketemu sama Mama," janda Alea yang melihat Siren tiba-tiba memeluknya erat. Ada apa ini? Tumben manja banget sama mamanya," tanya Mama Marisa heran. Wanita parubaya itu sedang memangku Kenzo. Siren mengurai pelukan. Kini dia duduk di antara Mama Alea dan Nenek Marisa. "Siren hari ini bikin kue apa sama Mama Moni?" tanya Alea sambil merapikan rambut putrinya yang berantakan. Tentu saja rambutnya berantakan karena dari bangun tidur siang rambutnya tidak disisir. "Putri salju," sahut Siren singkat. Lalu netranya menatap ke arah TV. Biasanya Siren sebelum ditanya sudah cerita lebih dulu tentang kegiatannya.
bersama Mamah Monik, tapi hari ini dia irit bicara. Mika masuk ke ruang tengah. Gadis itu ikut bergabung duduk di sana. Al, kamu merasa aneh nggak dengan sikap Siren hari ini? Tanya Mika. Dia hanya ingin memastikan saja kalau Alea juga merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Iya, dia datang langsung memelukku, padahal biasanya enggak. Hari ini dia juga tidak banyak bicara, jawab Alea lirih. Netranya kini beralih menatap Siren yang sedang asik menonton siaran film kartun di TV. Mika juga menceritakan saat dia datang ke rumah Monika, mulai dari Siren yang duduk seorang diri di teras rumah, hingga sikap dingin Monika terhadap Siren. Al, jangan diizinkan lagi dan ke rumah Monika. Dia tidak bisa menjaga Siren dengan baik. Ibu macam apa dia? Anak seumuran Siren dibiarkan duduk seorang diri di teras rumah. Apa dia tidak berpikir bagaimana jika ada penculik lewat? Mama Marisa ikut menimpali obrolan. Iya Mama heran sebenarnya dia itu sayang gak sih dengan Siren? Siren, kenapa hari ini kamu tidak ceria nak? Tanya Alea pelan. Mika dan Mama Marisa perhatiannya juga ikut beralih ke arah Siren. Siren tidak menjawab, dia hanya menatap ke arah Alea sebentar, lalu perhatiannya kembali ke arah TV. Nah, ceritakan pada Mama, di rumah Mama Monik, Siren main apa saja? Tanya Alea lagi. Siren gak apa-apain Kilan, Ma. Dia jatuh sendiri. Mama jangan malahin Siren juga, jawab Siren ketakutan, kepalanya sambil menggeleng dan menangis. Enggak, Mama gak akan malahin Siren. Apa pernah Mama marah sama Siren? Tanya Alea. Meyakinkan, tapi hanya dijawab dengan gelengan kepala oleh putrinya. Alea memeluk sebentar putrinya yang menangis, lalu melepaskannya. Tangan wanita itu memegang kedua pundak putrinya. Apa tadi Siren dimarahin sama Mama Monik? Siren mengangguk. Iya Ma. Lalu dia menundukkan wajahnya. Air matanya kembali luruh. Mama tidak habis pikir dengan si Monika itu. Mama kira setelah dia meninggalkan Siren saat bayi, dia akan mencurahkan kasih sayangnya untuk Siren. Tapi ternyata tidak, ucap Mama Marisa geram. Sudah sayang, jangan menangis lagi. Mama akan selalu menyayangi Siren. Alea kembali memeluk putrinya dan mengusap punggung kecil itu. Berarti setelah Siren dimarahin Mbak Monik, dia dibiarkan duduk sendirian di teras. Mika menarik kesimpulan, habis memarahin anak bukannya meminta maaf, ini malah kayak memusuhi Siren. Saat Siren pulang, dia juga tidak ada bersikap manis pada Siren. Tak jauh dari tempat itu, Darel yang awalnya ingin menyusul istrinya di ruang tengah, langkahnya terpaku saat mendengar obrolan orang-orang yang ada di ruangan itu. Tangan pria itu terlihat mengepal kuat, semakin menumpuk kebenciannya terhadap wanita yang bernama Monika. Setelah mereka berhenti mengobrol, baru Darel melangkah masuk ke dalam ruangan. Siren, sapa Darel saat masuk ke dalam ruangan dan langsung duduk di sana. Siren beranjak dari duduknya, dia langsung melangkah ke arah papanya dan duduk di pangkuan pria itu. Malam hari, setelah menidurkan putrinya, Monika langsung mengambil handphonenya yang ada di atas nakas. Dia ingin memeriksa email yang dikirim oleh rekan kerjanya. Tak lama setelah itu benda pipi yang sedang dia pegang tiba-tiba berbunyi. Sebuah panggilan masuk di handphonenya. Layar pada benda pipi itu menampilkan nama Alea. Tumben kamu membuka blokir nomorku, gumam Monika sambil menggeser ikon telepon berwarna hijau, lalu menempelkan benda pipi itu pada daun telinganya. Halo Al, ada apa? Halo, suara bariton menyahut sapaan Monika dari seberang telepon. Monika kembali melihat layar pada benda pipinya yang menelpon. Memang nomor Alea, tapi yang berbicara adalah Darel. Iya mas, ucap Monika heran. Dahinya nampak berkerut. Monika, kenapa kamu memarahin Siren? Aku yang sudah lama membesarkannya tidak pernah memarahinya. Alea yang bukan ibu kandungnya juga tidak pernah memarahinya, ucap Darel geram.
Jadi Siren cerita sama kamu, Mas. Wajar tadi siang aku marah pada Siren. Kiran mulutnya berdarah gara-gara Siren tidak menjaganya dengan baik. Kamu pikir Siren itu baby sister, Kiran? Dia juga anak kecil yang harusnya dijaga, bukan menjaga, omel Darel. Kiran seperti itu karena dia sendiri yang nakal, tidak bisa diam. Kata Siren, Kiran jatuh sendiri dari sofa. Kamu memarahinya seolah-olah seperti Siren yang mendorong Kiran. Kak, kami selama ini sudah memberi kakak jalan untuk bisa mengasuh Siren saat weekend, tapi kakak sudah menyia-nyiakan kesempatan itu. Setelah ini, kakak tidak akan bisa mengasuhnya lagi, karena Siren pasti akan menolak kakak. Setelah kejadian tadi siang, pasti dia akan trauma jika berada di dekat kakak, ucap Alea. Setelah Darel mengomel, HP tersebut dia berikan langsung pada istrinya. Al, maafkan kakak, kakak tidak sengaja melakukannya. Itu hanya respon spontan dari seorang ibu. Andai kamu berada di posisi kakak, juga pasti akan melakukan hal yang sama. Aku sudah pernah berada di posisi itu, tapi aku tidak memarahi Siren. Aku hanya bicara baik-baik padanya. Kalau kakak mau menegurnya, harusnya kakak nasihati dia dengan baik, jangan kasar. Percuma juga kakak marah-marah, karena itu tidak akan mengembalikan keadaan, ucap Alea. Setelah itu dia memutus sambungan telepon secara sepihak. Monica meletakkan kembali gawainya di atas nakas. Kini dia duduk bersandar pada headboard ranjang. Ingatannya kembali pada kejadian tadi siang saat dia memarahin Siren. Dilihatnya Siren menundukkan wajah saat dimarahi, tangannya sambil memunguti mainan di lantai. Dia juga membiarkan Siren sendirian di luar kamar. Usai dia marahi, wanita itu menyesal karena dia tidak langsung meminta maaf pada putrinya usai marah-marah dan mengajaknya kembali masuk ke dalam kamar. Maafkan mama nak, ucap Monica lirik. 2 minggu kemudian, Monica mencoba menghubungi Mika karena nomornya kembali diblokir oleh Alea. Dia ingin menyuruh Mika untuk mengantarkan Siren ke rumahnya karena menurutnya ini adalah giliran dia mengasuh Siren. Wanita itu seolah menganggap 2 minggu yang lalu tidak ada kejadian apa-apa. Baginya Siren masih anak-anak, putrinya pasti sudah melupakan kejadian itu. Mika, kamu jam berapa mengantar Siren ke rumahku? Ini sudah telat 1 jam dari waktu yang telah ditentukan, ucap Monica dari seberang telepon. Mbak, hari ini aku sudah tidak bertugas mengantar Siren lagi ke rumah Mbak, karena Tuan Darel sudah tidak memberi izin Siren ke rumah Mbak, sahut Mika. Kenapa seperti itu? Alea dan Darel tidak ada memberitahukan ini padaku. Ini semua karena kejadian 2 minggu yang lalu, sahut Mika. Sudah dulu ya Mbak, aku lagi sibuk. Sambungan telepon langsung diputus oleh Mika. Kembali ke mansion, Mika melanjutkan kembali langkahnya yang sempat berhenti karena mendapat telepon dari Monica. Gadis itu melangkah masuk ke dalam mansion karena hari ini dia ingin mengantar Alea pergi jalan-jalan, membawa anak-anak bermain di mall. Ma, Tante Mika sudah datang. Ayo kita berangkat, ucap Siren girang. Iya sayang. Alea melangkah sambil mendorong stroller. Mereka langsung berangkat ke mall. Tak terasa sudah 2 jam mereka berkeliling di mall. Alea mengajak Siren pulang karena Kenzo sudah mulai rewel. Kini mereka sudah melangkah keluar dari toko mainan anak-anak. Siren, panggil Monica dari kejauhan. Wanita yang sedang menggendong Kiran itu langsung melebarkan langkahnya ke arah rombongan Alea. Siren yang melihat mama kandungnya mendekat, dia langsung bersembunyi di belakang Alea.